Saudara, saya membaca pada waktu kekristenan awal-awal, mereka memberikan salam satu sama lain. Salamnya bukan apa kabar, sudah makan belum, bagaimana keadaanmu, tapi mereka akan mengatakan Yesus bangkit. Lalu mereka yang menerima salamnya akan menjawab, Yesus sungguh sudah bangkit. Jesus is risen. Jesus is risen indeed. Dan biarlah hari ini saudara, kita bersama-sama ketika berkumpul merayakan kebangkitan Yesus, kita boleh sungguh menghayati akan makna kebangkitan itu dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus juga di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Oke, mari kita sama-sama kita berdoa minta supaya Tuhan menyertai, memimpin supaya kita boleh mengerti kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena Engkau hidup, kami memiliki harapan dan kami berani untuk menjalani hari-hari kami, baik sekarang maupun ke depan. Saat ini sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, tolong setiap kami, supaya kami dapat pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Dan bahkan lebih lagi, melakukan di dalam kehidupan setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, agar dapat Tuhan pakai urapi menjadi saluran berkat, menyampaikan sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan semua kami mendengarkan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, tema khotbah Minggu Paskah ini adalah berita kebangkitan. Saya akan mengajak kita bersama-sama melihat lebih dahulu dua bagian Alkitab. Yang pertama kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Kita bersama Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Lalu kemudian satu bagian lagi, kita akan lihat Korintus pasal yang ke-15, saudara. Yang ke-15, kita akan membaca beberapa. Saudara punya waktu nanti bisa baca lebih lanjut setelah ibadah. Perhatikan ayat yang kedua, ya, kita mulai dari ayat yang ketiga saudara, 3, 4, lalu kemudian ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal 15. Demikian firman Tuhan yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ialah bahwa sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayatnya yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat dan bahagialah kita yang boleh menyimak firman, menyimpan di hati dan melakukannya. Saudara sekalian, ada satu cerita sekitar abad pertengahan zaman reformasi. Seorang wanita yang saleh bernama Catherine von Bora. Suatu kali ketika Martin Luther, suaminya, pulang ke rumah dan ia melihat tidak seperti biasanya istrinya memakai pakaian kabung hitam-hitam. Oke, pakai ini. Oke. Istrinya pakai pakaian kabung, ya, berduka cita, dan dia heran, dia terkejut. Lalu kemudian dia bertanya kepada istrinya, ada apa? Apa yang terjadi? Istri berkata, aku akan pergi melayat. Siapa yang meninggal? Kata Luther kepada istrinya. Kenapa saya tidak tahu? Lalu kemudian
Katarina berkata, Yesus telah mati. Kemudian terkaget si Luther berkata kepada istrinya, mengapa kamu berkata seperti itu? Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dia sudah bangkit dari kematian. Kenapa kamu mengatakan Tuhan telah mati? Lalu kemudian Katarina berkata kepada Luther, ya, sebab aku memperhatikan, sudah berhari-hari lamanya, kamu dalam kondisi stres, depresi, kamu hidup tidak lagi seperti dulu yang saya kenal penuh dengan gairah dan semangat. Kamu lesu, kamu khawatir, kamu takut. Itu pasti karena Tuhan sudah mati. Begitu mendengar perkataan istrinya, Luther kemudian tertampar dan tersadar dia. Bahwa ternyata sikapnya belakangan ini karena tekanan, karena ancaman dan berbagai hal membuat dia begitu gentar takut seakan-akan Tuhan yang dia percayai tidak sanggup menolong dia. Nah, saudara sekali kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat kita merayakan Paskah, mari kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak punya harapan. Orang yang terus-menerus dibelenggu oleh rasa takut, cemas, dan seakan tidak berdaya menghadapi segala keadaan yang ada. Karena itu saudara sekali kasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita bersama merayakan Paskah, kita diingatkan ada berita penting, kebangkitan. Berita kebangkitan itu adalah kabar baik, saudara. Itu adalah kabar yang memberikan pengharapan. Kabar yang seharusnya membuat kita bisa tetap kuat dan berani menghadapi apapun yang terjadi, saudara. Saudara, yang pertama adalah, ya, kalau kita membuka dalam Alkitab, jelas sekali kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, saudara sekalian. Ya, ini sangat penting sekali. Karena Yesus yang telah disalibkan, yang kita peringati beberapa hari lalu dalam Jumat Agung, Dia bukanlah sosok pribadi yang tinggal dalam kuburan, tetapi Dia bangkit. Kebangkitannya itu telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, saudara sekalian. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang pasti mengalami kematian. Tidak peduli tua muda, kaya miskin, terpelajar atau tidak, pasti semua mengalami kematian. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Saudara, kalau saudara melihat di telapak tangan, ya, telapak tangan kita ini ada garis tentunya. Dan saudara bisa melihat seperti ada huruf M di situ, ya. Ada huruf M. M, dua telapak ini, MM, saudara. Saudara sekalian, MM itu di dalam bahasa Latin adalah singkatan dari satu istilah yang sangat terkenal, yaitu memento mori, yang artinya ingat manusia mati. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa semua orang pasti mengalami kematian. Di dalam Alkitab kita bisa melihat Raja Salomo yang sangat bijak dan kaya itu pun juga mengalami kematian. Simpson yang dikarunia kekuatan yang besar juga berakhir dalam kematian. Demikian juga dengan manusia yang dicatat sebagai yang tertua, Metusala, umur 969 tahun, pada akhirnya juga mati, saudara. Pepatah Tionghoa itu mengatakan ada 4 hal yang akan dialami orang, yaitu Seng Lao Ping Se. Semua orang itu mengalami ketika dilahirkan, dia akan menua, sakit-sakitan, dan pada akhirnya mati. Betul saudara sekalian, tidak peduli siapapun dia, betapa besar kuasa kedudukan, satu hari pasti mati, saudara. Ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan, saudara.
Tetapi saudara sekalian, kita bersyukur bahwa ada satu sosok pribadi yang dicatat, yang dikatakan bahwa dia bangkit dari kematian. Ayat yang ke-58 yang tadi kita baca dalam 1 Korintus pasal 15. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu jerih payamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya itu hidup bangkit, saudara. Saudara, luar biasa bukan? Bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kematian. Tapi Yesus mengalahkan maut, saudara sekalian. Dia pernah mengalami kematian. Tapi dia mati bukan karena dia kalah. Bukan karena dia dibunuh, saudara. Walaupun dia disalibkan. Tetapi sebenarnya Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya. Memberikan dirinya untuk menggenapi rencana Allah. Yaitu menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Dia mati untuk kita. Supaya kita yang harus menerima hukuman mati itu bisa diampuni dan kita bisa mengalami hidup yang baru, saudara. Saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang mungkin saja bisa berkata bahwa dia bisa bangkit naik ke surga atau dia dibawa ke surga, saudara. Saudara, Yesus bukan cuma sekedar mengatakan bahwa dia bangkit. Tetapi Alkitab dengan jelas menyaksikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh para murid. Bahkan oleh 500 orang yang masih hidup pada waktu itu. Waktu Yesus bangkit, kemudian naik ke surga, saudara. Ini membedakan dengan apa yang mungkin orang-orang bisa mengatakan. Saudara, mungkin kita bisa mendengar. Yang mengklaim dia dibawa ke surga, naik ke surga. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang menjadi saksinya? Tidak ada, bukan? Tapi Yesus, dia naik ke surga. Itu menunjukkan dia telah bangkit dari kematian, saudara. Saudara, saya bersyukur ada kesempatan beberapa waktu lalu ke Israel. Dan menarik setiap kali kalau saudara misalnya melakukan ziarah atau perjalanan rohani ke Israel. Pasti saudara akan dibawa ke tempat yang disebut dengan kuburan Yesus, saudara. Saya sudah beberapa kali ke tempat itu dan menyaksikan di kuburan Yesus, saudara sekalian. Ada batu besar yang menutupi kuburan itu telah digelindingkan, kuburan terbuka dan di dalamnya tidak ada isinya. Kubur yang kosong. Saudara, kubur yang kosong itulah yang membuktikan Yesus bangkit. Dan dia bangkit disaksikan oleh banyak orang, bahkan dia naik ke surga. Jadi sekali lagi kita bersyukur, kebangkitannya itu menekankan ia adalah Tuhan yang hidup. Saudara, kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, saudara sekalian, berita kebangkitan itu sekaligus itu menekankan kepada kita bahwa kita bukan hanya punya Tuhan yang hidup, tapi sekaligus kita memiliki pengharapan akan keselamatan kita, saudara. Di dalam Yesus kita diselamatkan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, ayat 17 sampai 20 dikatakan begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, Yesus karena dia bangkit, maka kita pun memiliki pengharapan. Kita juga diselamatkan, saudara. Kebangkitannya menjamin keselamatan kita. Saudara, coba kita bayangkan Seandainya Johannes Gutenberg
tidak menemukan mesin cetak di tahun 1450-an, maka kita tidak akan bisa membaca buku secara praktis dan menyenangkan seperti ini, saudara. Kalau saja Thomas Alva Edison tidak menemukan lampu pijar, saudara, maka hari ini ada banyak kegiatan di malam hari sulit dilakukan, saudara. Sekiranya Wright bersaudara tidak menemukan pesawat terbang, saudara, maka banyak orang tidak punya kesempatan untuk bisa melalang buana, saudara sekalian. Demikian juga saudara sekalian masih banyak yang lain. Tetapi yang lebih penting daripada semua itu, saudara, adalah kalau seandainya Yesus tidak bangkit, saudara, Alkitab mengatakan maka sia-sialah kepercayaanmu dan kita masih tinggal di dalam dosa, saudara. Kita adalah orang yang paling malang seandainya Yesus tidak bangkit. Tapi karena Yesus bangkit, saudara, maka kita memiliki pengharapan. Kita memiliki jaminan keselamatan akan pengampunan dosa, akan yaitu hidup yang baru, saudara. Saudara, saya barusan ini membaca satu riwayat hidup dari seorang apologet terkemuka, Josh McDowell. Sebenarnya puluhan tahun yang lalu ketika saya baru di seminari, saya baca bukunya yang terkenal seperti More Than a Carpenter ataupun Evidence That Demands a Verdict. Itu buku bestseller luar biasa sekali. Tapi yang menarik adalah saya diingatkan, penulis buku Josh McDowell ini, itu dulu adalah seorang ateis. Dia hidup dengan kepahitan, menyimpan kebencian yang sangat amat, saudara. Karena apa? Dia dibesarkan dalam keluarga yang disfungsi. Papanya adalah seorang pemabuk kelas berat. Seluruh kota itu tahu bahwa bapaknya itu pemabuk berat, saudara sekalian. Dan Josh McDowell mengatakan, dia hampir tidak pernah melihat papanya dalam keadaan yang wajar, yang normal. Selalu dalam kondisi teler, saudara. Dan kalau teman-temannya datang ke rumah menjenguk atau bertamu kepada McDowell ini, maka mereka akan melihat papanya dalam kondisi yang teler, saudara. Sehingga sering teman-temannya itu mengolok-olok dan jadi bahan leluconan. Dan itu membawa rasa malu yang dalam sekali. Tidak hanya karena papanya seperti itu. Papanya juga adalah seorang yang sangat kejam, keras sekali. Suka keras melakukan kekerasan terhadap istrinya. Memukul, menampar, menendang. Bahkan istrinya, mama daripada Josh McDowell ini, sering diperlakukan dengan begitu bengis, sampai berdarah, sampai pingsan, sampai pernah. Lalu kemudian mamanya berkata, aku tidak lagi punya keinginan untuk hidup. Dan itu sangat melukai hati Josh McDowell kecil, saudara. Maka saudara sekalian, ada cerita juga yang sangat menyedihkan. Dia sendiri, Josh McDowell ini, juga banyak mengalami yang namanya pelecehan, abuse, sexual abuse, saudara. Waktu mamanya pergi untuk berbelanja atau pergi ke kota mencari barang, maka tetangga yang diminta untuk menjaga Josh McDowell itu melakukan abuse terhadap dia, saudara. Dan itu terjadi, dikatakan dalam kesaksian daripada Josh McDowell sendiri. Setiap minggu 4-5 kali dia dilecehkan. Jadi waktu kemudian Josh McDowell itu masuk ke perguruan tinggi, saudara. Dia menyimpan rasa benci, marah yang sangat besar sekali. Dan dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Lalu sampai pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan ada sekelompok orang Kristen yang ternyata menunjukkan satu genuinitas, keaslian, saudara, ketulusan. Dia merasa heran kenapa ini orang berbeda dengan selama ini orang-orang yang dia tahu, yang dia kenal, saudara. Lalu singkat cerita, kelompok orang Kristen, pemuda Kristen yang baik hati, yang tulus ini menantang, challenge Josh McDowell untuk yaitu menyelidiki siapakah Yesus. Apakah ia adalah Tuhan, dan juga sekaligus menantang dia untuk membuktikan tentang Alkitab, keaslian, ya, dapat dipercayanya Alkitab, saudara sekalian. Dan Josh McDowell tentu menerima tantangan ini karena dia membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu banyak sekali hoax ataupun mitos ataupun hal yang nggak bisa dipercaya atau tidak bisa diandalkan. Tapi kemudian hari ternyata dari penyelidikannya,
Kemudian karena kebetulan dia dikaruniai kepintaran, kecerdasan yang sangat tinggi, saudara. Dan dia lulus dengan summa cum laude, saudara sekalian, dan mendapat banyak penghargaan. Dan di dalam pencariannya, pergumulannya, akhirnya dia menemukan Yesus yang dia pernah tolak, yang dia benci adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, saudara. Saudara, hidupnya diubahkan. Dari seorang pembenci menjadi seorang pencinta, seorang pembela iman Kristen yang luar biasa sampai hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah banyak menyaksikan orang-orang yang hidupnya dulu berantakan, tapi bisa diubahkan. Mengapa mereka bisa berubah secara drastis? Bahkan termasuk Rasul Paulus yang tadi kita sudah baca dalam suratnya 1 Korintus ini, yang dia tuliskan itu. Karena Yesus bangkit, saudara. Kuasa kebangkitan itu telah mengubahkan hidup banyak orang, saudara. Dan karena Yesus bangkit, maka hari ini saudara dan saya pun dapat memiliki satu kehidupan yang baru, keselamatan di dalam Tuhan. Yang berikutnya, saudara sekalian, berita kebangkitan itu adalah kabar baik. Karena kebangkitan Yesus itu sekaligus menjamin akan kebangkitan tubuh kita, saudara. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa setiap orang pasti mengalami kematian. Semua orang akan mengalaminya. Kalau pada saat kita menghembuskan nafas terakhir, denyut nadi berhenti, jantung tidak lagi berdetak, lalu selesai semuanya itu, betapa fananya hidup kita. Apa artinya, saudara? Sebanyak atau selama mungkin kita bisa hidup dalam dunia, paling berapa tahun, saudara? Ya, 70 tahun, 80 tahun itu sudah bagus. Barangkali mungkin ada yang hidup 100 tahun atau lebih sedikit, itu luar biasa sekali. Tetapi apa artinya 100-200 tahun? Di dalam ukuran kekekalan itu hanyalah seperti satu kedipan mata. Tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa karena Yesus hidup, dia bangkit, saudara, maka ada hidup yang akan datang. Ada hidup yang mulia yang menantikan kita. Akan ada kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Ini adalah sesuatu yang indah sekali, saudara. Ya, nah, orang boleh mengalami kematian. Tapi mungkin saudara berkata, bukankah di dalam Alkitab ada kisah, ada orang yang pernah bangkit? Contoh, misalnya seperti Lazarus. Betul, saudara, Lazarus pernah bangkit dari kematian. Siapa yang bangkitkan? Yesus. Tapi Lazarus setelah dia bangkit, dia hidup kembali, apa yang terjadi? Mati lagi bukan? Pasti mati lagi. Ada beberapa orang pernah dihidupkan lagi, tapi mati kemudian. Tapi Yesus berbeda, saudara. Waktu dia bangkit dari kematian, maka dia hidup untuk selama-lamanya dan tidak lagi mengalami kematian itu, saudara. Dan itu sebabnya memberikan kepada kita satu pengharapan, bahwa karena Yesus sebagai yang sulung yang telah bangkit dari kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya pun akan dibangkitkan, saudara. Untuk hidup yang lebih mulia, hidup yang lebih indah lagi. Dan diumpamakan itu seperti sebuah benih, sebiji benih yang jatuh ke tanah. Maka benih itu akan mati, membusuk di bawah tanah itu, saudara. Tapi dari benih yang masuk ke tanah yang mati itu akan timbul tunas yang baru. Bahkan bisa menjadi pohon yang besar, saudara. Satu kehidupan yang lebih besar, lebih mulia lagi muncul. Nah, saudara, demikian juga. Hari ini kita boleh hidup dalam dunia. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita merasa nyaman, nikmat. Tetapi itu belum apa-apa, saudara sekalian. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan kita terlalu terpukau dengan apa yang ada di dalam hidup di dalam dunia ini. Satu kali semua itu akan berlalu. Tapi berbahagialah kalau kita menaruh iman harapan di dalam Yesus, maka kita tahu akhir pada saat ketika kita menutup mata kita tahu bahwa kita akan memulai satu perjalanan yang baru, hidup yang baru, yang mulia itu. Kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, karena itu hari ini waktu kita bersama-sama merayakan Paskah, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan
yang hidup. Tuhan yang betul-betul, ya Yesus yang menjadi Tuhan yang membuktikannya dari kebangkitannya. Yang kedua saudara sekalian, kita diingatkan karena Yesus hidup, dia Tuhan, maka kita bisa diselamatkan. Kita mengalami pengampunan dosa. Kita boleh diubahkan saudara. Dan yang ketiga bahkan, karena Yesus telah bangkit, maka kita yang percaya kepadanya pun bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Pada satu hari kita yang meninggal, orang-orang yang kita kasih yang sudah lebih dulu pulang, yang sudah meninggal, satu hari juga akan dibangkitkan dalam kondisi yang lebih indah, lebih mulia lagi. Karena itu maka saudara ketika Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 15, di akhir dia berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, ya, jangan goyah. Ada situasi, kondisi di tengah hidup ini yang mungkin mencemaskan, ada gejolak, ada krisis, ekonomi, ada banyak sakit penyakit, virus yang bertebaran, ada begitu banyak sekali kesulitan, tantangan apapun, jangan goyah, berdiri teguh. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selagi kita masih hidup, mari kita giatlah bagi Tuhan. Karena apa? Dikatakan jerih lelamu tidak menjadi sia-sia. Karena itu biarlah kita, selagi Tuhan izinkan hidup, layanilah Tuhan. Berpegang kepada Kristus. Maka semua yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Semoga berita kebangkitan ini boleh menguatkan saudara sekalian. Dimanapun Anda berada saat ini, apapun pergumulan engkau sedang hadapi, seakan-akan engkau tidak sanggup, engkau tidak berdaya, ya. Kalau bersandar kepada kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Hanya karena anugerah Tuhan. Ada Tuhan beserta, Allah Immanuel itu. Apapun kesulitan saudara, percayalah, saudara akan bisa bersama dengan Tuhan mengatasi itu. Sekalipun gelombang, ombak, tapi saudara Tuhan akan menolongmu untuk bisa berdiri di atas badai sekalipun. Kiranya Tuhan menguatkan saudara semua. Dan firman ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, untuk kasih setia rahmat-Mu, untuk Yesus yang telah mati namun dia bangkit. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan Kau tahu, Kau melihat setiap kami masing-masing di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam ketidakpastian dunia hari ini. Tetapi kami tahu Tuhan, jikalau Tuhan beserta dengan kami, ada Tuhan yang hidup menuntun kami, maka kami aman, kami tentram. Biarlah kami boleh berpegang kepadamu. Terima kasih, biar kebenaran firman-Mu ini boleh terus bergema, menguatkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami peringati, kami rayakan kebangkitan Yesus. Kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terpujilah, kami segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.